Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini kita masuk perkuliahan dengan topik presentasi. Bagaimana mengembangkan presentasi yang efektif. Nah, kita lihat di sini peran presentasi, baik lisan maupun melalui online dalam era digital seperti ini. Tentu yang pertama adalah memberi peluang untuk menyampaikan semua keterampilan komunikasi saudara. Yang pertama. Yang kedua, mendemonstrasikan kemampuan berpikir. Nah, Anda nanti kalau suatu saat ingin naik karir saudara, maka saudara harus presentasi. Kalau saudara mau akan naik ke posisi manajer, saudara harus presentasi di depan direksi. Sementara kalau saudara ingin naik menjadi direksi, saudara harus presentasi di depan para komisaris. Nah, disinilah mereka akan menilai kemampuan berpikir saudara. Biasanya pada saat presentasi diakhiri dengan tanya jawab. Bagaimana Anda menghadapi pertanyaan-pertanyaan dan yang isu-isu kompleks terkait dengan bisnis atau bidang saudara pada saat itu. Nah, di sini menjadi dasar untuk pihak atasan mengambil putusan apakah saudara akan dipromosikan atau tidak. Bagaimana kalau Anda sebagai pebisnis? Sama saja. Kalau Anda sebagai pebisnis, Anda suatu saat akan bernegosiasi dengan klien saudara. Nah, supaya klien saudara yakin, maka saudara harus membuat presentasi yang efektif. Nah, untuk memulai presentasi, kita lihat di sini ada beberapa persiapan. Nah, Anda harus bersikap naturally, ya, artinya bersikap seperti biasanya, sewajarnya, jangan terlalu overacting. Cek semua perlengkapan yang dipergunakan, sebagai contoh misalnya PowerPoint, kemudian PowerPoint-nya apabila ada video, apabila ada audio, maka dicek apakah semua berfungsi dengan baik. Kemudian perhatikan waktu yang tersedia, biasanya Anda akan diberi waktu presentasi. Lazimnya, saudara akan presentasi maksimum sekitar 20 menit. Kenapa 20 menit? Karena berdasarkan penelitian 20 menit adalah waktu maksimal bagi saudara, orang yang mendengar akan fokus kepada saudara. Kemudian berbicara dengan jelas, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, ya. Kemudian menjelaskan semua slide tersebut dengan cara yang menarik, jangan terlalu kaku, dan bersiap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada audiens. Ya. Nah, ini ada beberapa pola pikir ketika kita melakukan presentasi. Kita lihat di sini biasanya kalau saudara presentasi pertama kali di depan audiens yang besar, biasanya pasti akan gugup. Tidak ada masalah, gugup itu hal biasa, ya. Namun supaya saudara terlatih dan tidak gugup, mulailah berlatih dan berpikir positif. Berpikir positif dalam hal apa? Untuk berlatih. Jadi sebelum saudara presentasi di depan publik, saudara coba dulu presentasi di depan cermin. Saudara lihat bagaimana cara presentasi saudara. Bila perlu ada adik, kakak, atau saudara gitu, diminta mendengarkan apakah ujaran atau ucapan saudara terlalu cepat atau terlalu lambat. Apakah mereka bisa mengerti. Tidak perlu merasa tertekan secara emosi. Nah, kalau misalnya saudara gugup, kemudian emosinya ikut juga bergejolak, tentu ini akan tidak baik ketika saudara melakukan presentasi. Nah, ada beberapa tahapan untuk materi presentasi ini yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua penulisan, yang ketiga penyempurnaan. Nah, perencanaan sendiri akan dibagi menjadi mulai dari analisis situasi, kumpulkan informasi, seleksi media yang tepat, dan mengorganisasikan informasi. Setelah kita rencanakan, kita mulai melakukan penulisan. Nah, di sini adaptasi terhadap kebutuhan audiens, kemudian susun materi presentasi. Setelah itu kita lakukan completion, mengevaluasi pesan, kemudian menguasai teknik penyampaian, mempersiapkan untuk berbicara, dan mengatasi hambatan-hambatan. Nah, plan ini kita bahas satu persatu, kita mulai dari analisis situasi. Ini tadi, yang perencanaan ini, kita breakdown menjadi 4. Nah, kita akan bahas satu persatu analisis situasi. Nah, dalam menganalisis situasi, saudara harus tahu siapa audiens saudara. Dan kemudian apa maksud presentasi saudara. Nah, kita lihat yang pertama.
Nah, apakah saudara presentasi to inform, menginformasikan, atau to influence? Kalau misalnya berita di televisi itu rata-rata semua adalah to inform. Nah, beda dengan saudara kalau mau menawarkan suatu produk ke perusahaan. Itu berarti saudara to influence, bagaimana supaya nanti klien saudara bisa menerima tawaran saudara. Kemudian kembangkan profil audience. Nah, kenapa ini penting? Saudara ketika presentasi di suatu tempat yang saudara tidak kenal, yang itu pertama kali bagi saudara, maka saudara harus tahu gimana sih karakteristik audiens, karakteristik masyarakat di sekitar tersebut. Nah, ini terkait dengan nanti persiapan Anda bila dalam posisi tanya jawab, nanti jangan sampai ada audiens yang menyerang saudara. Nah, di sini ada beberapa tipe audiens, ada yang mulai pendukung, supportive, kemudian ada interested but neutral, kemudian uninterested, kemudian senang menerima apresiasi, dan bermusuhan. Nah, saya ringkas dalam bentuk 4 saja. Yang pertama, tipe audiensnya adalah friendly. Yang kedua, netral. Yang ketiga, uninterested. Yang keempat, hostile. Nah, kita lihat yang pertama, friendly. Pada dasarnya, audiens yang friendly, they like you and your topic. Pada dasarnya mereka suka pada saudara. Sehingga walaupun saudara ada miss-miss sedikit, mereka tetap akan senang pada saudara. Bagaimana pola penyampaian? Use any pattern. Karena pada dasarnya mereka suka pada saudara, maka tidak perlu khawatir. Ya, karena apapun pola yang saudara pergunakan, mereka akan mendengarkan dengan baik. Bagaimana delivery style-nya? Be warm, hangat, menyenangkan, terbuka, kontak mata, dan tersenyum. Itu delivery style yang bisa saudara lakukan. Supporting materialnya boleh dalam bentuk humor-humor, kemudian contoh-contoh individu, dan macam-macam. Itu yang pertama, friendly. Bagaimana dengan yang kedua, netral? Nah, pada dasarnya mereka dikatakan suka pada Anda ya tidak, dikatakan tidak suka ya tidak. Nah, pada dasarnya orang-orang netral ini mereka berpikir rasional. Mereka pada suatu saat ketika saudara presentasi, mereka bisa saja mendukung pendapat saudara, bisa juga melawan saudara. Yang ini karakteristik dari audiens yang netral. Terus bagaimana pola presentasinya? Nah, di sini saudara, karena mereka audiensnya adalah orang yang rasional, usahakan presentasi both side of the issue. Oke? Jadi misalnya, dalam sekarang kondisi COVID, ya, COVID di seluruh dunia, apakah lockdown di suatu kota atau wilayah itu memberikan manfaat atau memang dibutuhkan atau tidak? Bagaimana sisi positif dari lockdown, bagaimana sisi negatifnya? Itu bisa saudara presentasikan. Be control, do not showy. Ya, karena pada dasarnya audiens saudara netral, saudara jangan terlalu menunjukkan bahwa Anda pintar, karena nanti khawatirnya mereka yang semula respect pada Anda akan melawan Anda. Supporting materialnya bisa dalam bentuk fakta-fakta, kemudian data-data statistik, pernyataan dari para ahli, dan macam-macam. Nah, yang ketiga, tipe audiensnya adalah uninterested. Mereka tidak tertarik, tidak berminat. Loh, kok hadir dalam seminar atau perkuliahan Anda? Nah, mungkin mereka disuruh kantornya. Kantornya mengatakan, oke, tolong Anda hadir di seminar ini mewakili perusahaan. Nah, itu ada audien-audien yang tipenya seperti itu, uninterested. Nah, kalau seperti ini, bagaimana pola penyampaiannya? Tentu harus jelas, singkat, ya. Sajikan poin-poin utama. Delivery style-nya bagaimana? Be dynamic and entertaining. Nah, supaya mereka bisa memperhatikan saudara. Pergunakan gestur-gestur tubuh, gerak tubuh, tatap mata, itu saudara harus menggunakan. Supporting materialnya dalam bentuk humor, kartun, kemudian data-data yang berbentuk gambar, itu akan jauh lebih menarik dibanding saudara tidak menggunakan PowerPoint biasa saja. Nah, di sini ada catatan avoid, hindari menggelapkan ruangan. Nah, bayangkan kalau ada orang yang uninterested, kemudian saudara gelapkan ruangan, ya tambah tidur dia dalam ruangan itu. Oke? Nah, berikutnya tipe audience hostile. Nah, pada dasarnya mereka mungkin memiliki karakteristik yang spontan, kemudian cenderung bisa emosi tinggi dan bisa menyerang saudara. Nah, kalau seperti ini pola penyampaiannya seperti apa? Nah, di sini saudara membuat
Non-controversial pattern. Jangan membuat pola-pola yang non-kontroversial. Nah, buatlah penyampaian segala sesuatunya secara kronologi. Delivery style-nya be calm and control. Ya. Nah, ini hal sangat penting karena kalau saudara terlalu berapi-api nanti Anda akan berhadapan dengan para audiens. Supporting materialnya bisa dalam bentuk opini data dari para ahli, kemudian data-data itu sangat mendukung dalam meyakinkan audiens yang tipenya hostile. Oke, nah kemudian usahakan, ini avoid, usahakan menggunakan pertanyaan tertulis. Ya, jadi hindari pertanyaan tanya jawab karena nanti akan hasilnya debat kusir dan itu tidak baik bagi image Anda sebagai presenter. Nah, dari profil audiens, dari menganalisis situasi, tadi menganalisis sesuatunya kita tahu audiens, nah sekarang kita lihat format tempat presentasi. Ada beberapa format tempat presentasi. Nah, kita lihat classroom, tentu classroom seperti biasa-biasa di kelas-kelas baik yang pernah kita lakukan, baik di sekolah SD, SMP, SMA, maupun perkuliahan. Nah, ini yang paling kiri, classroom. Kemudian conference. Jadi conference ini kita ada ketuanya, kemudian di sampingnya para pendengarnya. Di sini ketuanya ini ada yang berada di ujung. Kemudian ada USAFE. USAFE ini biasanya untuk program-program yang membutuhkan diskusi. Ya, sebagai contoh program studi S2 di seluruh dunia itu menggunakan USAFE. Kenapa? Karena mereka berdiskusi supaya dari sisi kiri bisa melihat muka yang sisi kanan. Sebaliknya yang di depan bisa melihat yang kiri. Karena dalam komunikasi kita perlu melihat bagaimana raut, mimik, gestur itu harus diperhatikan. Nah, ini kafe, ya, dalam bentuk kafe-kafe, nanti ada panggungnya, bisa seperti ini juga biasa dilakukan, mungkin saudara sering lihat Indonesian Lawyer Club, itu mereka menggunakan cafe sitting. Nah, setelah kita yang tadi yang pertama menganalisis situasi, yang kedua kita kumpulkan informasi. Ya. Di sini kita harus mencari informasi yang sesuai dengan kebutuhan audiens. Apakah audiens saudara itu orang berpendidikan, orang ekonomi mampu, ya, menengah ke atas, atau orang yang cuma lulusan SD saja. Tentu informasi ini penting sekait dengan cara penyampaian saudara. Ya. Sediakan informasi yang relevan, valid, dan akurat dengan kebutuhan audiens. Ya, sebagai contoh, kalau saudara bicara tentang akuntansi di depan audiens yang tidak mungkin lulusan cuma SD dan SMP, tentu saudara jangan menyebutkan, oke, balance sheet itu seperti ini. Nah, kalau Anda mengatakan balance sheet, mereka tidak akan mengerti. Tetapi mungkin saudara buat perumpamaan, neraca. Neraca itu timbangan untuk emas, di mana sisi kiri dan kanan harus sama. Itu lebih mudah diterima oleh audiens yang mungkin pendidikannya SD dan SMP saja. Oke. Terus seleksi media yang tepat. Nah, di sini saudara bisa memilih media komunikasinya, apakah lisan, pertemuan tatap muka langsung atau online. Nah, kalau online nanti menggunakan program apa ya. Tentukan sarana bantu. Biasanya kita pergunakan LCD dan laptop. Nah, tentu kemudian juga ada layar kalau presentasinya secara langsung, kalau online bagaimana, ini saudara periksa semua. Kemudian organisir informasi. Saudara harus tahu ide utama yang akan disampaikan ini apa. Ya. Oh, saya akan bicara tentang bagaimana menghadapi virus COVID 2019. Nah, itu adalah tema utama saudara dalam rangka tugas nanti. Ya. Yang kedua, batasi ruang lingkup. Ingat, saudara presentasi jangan lama-lama. Karena nanti biasanya ada aturan-aturan dari pihak, misalnya penyelenggara. Saudara cuma diberi waktu setengah jam, mungkin 1 jam, mungkin 45 menit, atau mungkin cuma 20 menit. Ya. Verifikasi waktu. Biasanya ada tim timekeeper ini akan memberitahu, oh waktu tersisa berapa menit. Memilih pendekatan langsung atau tidak langsung. Apa maksudnya? Kalau pendekatan langsung, itu biasanya para presenter akan langsung berbicara tentang topiknya apa, kemudian masalahnya di mana, bagaimana cara penyelesaiannya. Dia langsung berbicara.
Sementara kalau pendekatan tidak langsung, biasanya mereka menggunakan begini. Si presenter akan masuk ke panggung, kemudian dia bertanya, Bapak Ibu, kita hari ini akan membahas topik tertentu. Nah, kira-kira Bapak Ibu paham tidak apa yang ada di benak Bapak Ibu kita menyebut topik tertentu? Kemudian kira-kira masalahnya apa sih? Solusinya apa sih? Nah, pendekatan tidak langsung seperti itu. Jadi dia berusaha melibatkan audiens. Kapan pendekatan tidak langsung ini tepat? Bila mana audiens saudara itu dalam sisi tertentu lebih tinggi daripada Anda. Sebagai contoh, pendidikannya lebih tinggi daripada Anda. Atau kedudukannya lebih tinggi daripada Anda. Atau posisi ekonominya lebih tinggi daripada Anda. Atau misalnya usianya juga lebih tua daripada Anda. Maka disarankan menggunakan pendekatan tidak langsung. Yaitu saudara mengajak berinteraksi supaya mereka tidak merasa digurui. Oke? Nah, terus persiapkan outline materi yang akan dipresentasikan. Nah, ini beberapa outline kita lihat. Nah, oke, misalnya saya diberi waktu 20 menit, mungkin 5 menit pertama saya bicara tentang pembukaan, introduction. Nah, buatlah pembukaan yang menarik. Kemudian bodinya sekitar misalnya 10-12 menit, kemudian penutup, konklusinya 3 menit sampai 5 menit. Oke? Nah, setiap slide usahakan ada satu pokok pikiran yang akan saudara sampaikan. Ya. Jadi sama seperti ketika kita menulis dalam satu paragraf ada satu pokok pikiran. Begitu pula ketika presentasi dalam satu slide usahakan ada satu topik atau satu pokok pikiran.